Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba belajar bersama, kita mencoba memahami profesi, kompetensi dan sertifikasi terkait dengan tenaga teknis pengelolaan hutan atau GANIS PH sebagaimana diatur dalam Permen LHK nomor 8 tahun 2021. Di sini perlu kita sampaikan terlebih dahulu bahwa bukan berarti kita lebih tahu atau lebih paham, karena ini sesuatu hal yang baru, aturan baru, jadi kita bersama-sama kita mencoba memahami apa yang dimaksud dengan tenaga teknis pengelolaan hutan. Baik, kita sekarang coba untuk menyampaikan sharing pemahaman saya. Jadi ini versi saya dengan latar belakang saya, jadi kalau kemudian nanti ada perbedaan pemahaman dengan teman-teman, mohon dimaklumi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yang dimaksud dengan profesi ini secara umum ya. Jadi profesi itu suatu pekerjaan yang tentunya ada membutuhkan ilmu pengetahuan maupun keterampilan khusus. Misalnya aja dokter, dia harus punya pengetahuan dan keterampilan untuk di bidang kedokteran, atau mungkin akuntansi. Seorang akunting tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi. Kemudian ya, ciri-cirinya profesi ya, ada keahlian atau pengetahuan khusus terkait dengan pekerjaannya. Kemudian ada kaidah moral standar yang berlaku di profesinya tersebut. Tentunya juga ada mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian ada izin khusus terkait dengan keprofesionalan itu dalam menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Dokter harus ada izin praktek, atau akunting harus punya izin untuk bekerja di bidang akuntansi dan seterusnya. Kemudian biasanya ada organisasi profesi di bidangnya, itu ID dan seterusnya. Syarat profesi kurang lebih dengan ini. Secara umum ada pengetahuan khusus, kemudian melibatkan berbagai bidang dan seterusnya. Kita lewati aja dulu ini secara umum. Sedangkan kompetensi, ya tentunya kompetensi itu adalah kemampuan seseorang sesuai dengan wawasan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan standar aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 13 2003. Tentunya kalau definisi yang lain ya, itu merupakan gambaran kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas atau perannya, mulai dari kemampuan mengintegrasi pengetahuan, keterampilan dan seterusnya terkait dengan profesinya itu. Untuk jenis kompetensi itu ada di sini kita tampilkan 3: personal kompetensi, kemudian profesional kompetensi, dan sosial kompetensi. Sementara referensi lain ada menyebutkan 4 kurang lebih. Jadi kalau personal kompetensi itu terkait dengan kapabilitas seseorang, terkait dengan kepribadian. Kemudian profesional kompetensi itu terkait dengan pekerjaan, profesionalitasnya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sosial kompetensi itu kecakapan terkait dengan hubungan dengan masyarakat atau sosial. Manfaatnya tentunya terkait dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, itu bisa tercapai. Kemudian juga adanya jaminan
produktivitas perusahaan bisa tercapai kalau sesuai standar. Kemudian penggajian, jadi misalnya kita mengenal katakanlah seorang akunting junior berbeda dengan akunting yang senior. Yang junior itu pekerjaannya seperti apa, kemudian yang senior itu seperti apa, dan tentunya penggajian juga berbeda. Kemudian juga mempermudah proses adaptasi perusahaan terhadap dunia bisnis yang terus berubah. Kemudian terkait dengan sejarah SKKNI, jadi kalau menurut referensi itu terkait dengan industri otomotif, itu disoal dulu, jadi pada tahun 2000, sekitar 2000 lah, itu menganggap bahwa lulusan institusi pendidikan dan pelatihan tidak siap pakai di bidang industri otomotif saat itu. Jadi kalau kita ingat dulu ya, itu untuk sekolah itu terkait dengan mesin itu hanya teori dasar terkait dengan mesin 4 tak, 2 tak, kemudian di STM itu mesin bensin, mesin diesel, nah seterusnya. Sementara yang saya ingat dulu kalau di BLK yang kerjasama dengan Korea, itu lebih lengkap alat-alat prakteknya. Misalnya alat berat, kemudian alat angkut, mobil angkutan, L300, carry, dan seterusnya, itu lebih lengkap di di BLK. Tapi juga kurikulumnya itu juga masih belum. Jadi terkait tadi awalnya alat praktek, ini juga kurikulumnya masih kurang. Saya ingat dulu waktu mengikuti kursus komputer, operator komputer, zaman masih Windows 11, itu 3 hari pertama kita belajar matematika, biner, logika, dan seterusnya. Kemudian hari berikutnya kita belajar elektronik, dasar-dasar elektronik, dan seterusnya. Hari-hari terakhir baru kita masih belajar Lotus, DOS, Lotus, WS. Baru pas hari terakhir kita belajar Windows, padahal nama kursusnya adalah operator Windows. Jadi untuk keterampilan Windows-nya sendiri kita diserahkan ke peserta untuk latihan sendiri. Ya, jadi terkait dengan hal ini tidak bisa terlalu disalahkan karena itu keterbatasan kita. Penetapan kurikulumnya masih yang lama, kemudian alat-alat prakteknya juga masih sangat sederhana saat itu. Nah, ini yang kemudian menjadi trigger bahwa lulusan institusi pendidikan itu dan pelatihan tidak siap pakai. Sementara untuk yang lulusan BLK dengan kerjasama dari luar, itu mereka memasukkan kurikulum yang sesuai untuk dipekerjakan, lebih siap kerja. Atau kalau kita ingat, tenaga TKI kita yang ke Jepang atau ke Korea, itu pasti diberikan pelatihan tersendiri sesuai dengan standar yang diinginkan mereka. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi pemikiran untuk perlunya standar kompetensi ini ya. Nah, kemudian dengan bantuan dari Australia, kita Kementerian Tenaga Kerja merumuskan
suatu standar kompetensi kerja nasional yang sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi sifatnya untuk kurikulumnya itu demand driven, bukan supply driven seperti yang sebelumnya. Kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 2003 itu terkait dengan ketenagakerjaan, bahwa penetapan SKK ini diatur oleh Menteri, dan ini kemudian berlanjut hingga akhirnya ada perubahan terakhir Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan SKK NI. Standar kompetensi sendiri itu ada 3 yang kita kenal di Indonesia. SKK NI itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kemudian SKK internasional, dan SKKK standar kompetensi kerja khusus. SKKN ini berlaku nasional, sedangkan standar kompetensi kerja internasional itu biasa digunakan untuk perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Misalnya katakanlah Toyota atau perusahaan lain lah yang dari luar buka pabrik di Indonesia, kemudian mereka minta syarat kompetensinya ABCD, dan itu nanti itu juga berlaku di negara lain di mana perusahaan itu ada. Kemudian SKKK standar kompetensi kerja khusus ini biasanya kaitannya dengan suatu perusahaan minta kompetensi turunan atau apa yang berlaku di perusahaan itu. Kalau sertifikasi sendiri itu ya proses untuk memperoleh pengakuan terhadap kemampuan kompetensi. Jadi kalau definisinya adalah sertifikasi kerja yang dominan SP bisa memperoleh sertifikasi kompetensi atau meningkatkan sertifikasi yang dominannya dikeluarkan oleh LSP, itu yang diakreditasi oleh BNSP. Jadi kalau sertifikasi kompetensi kerja itu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi. Skemanya, misal untuk profesi ganis PH di perencanaan hutan, pembinaan hutan, pengujian kayu bulat atau pengujian kayu lapis. Sekarang terkait dengan tenaga teknis pengelolaan hutan atau ganis PH, apa yang dimaksud dengan ganis PH ini? Di sini dasar hukum yang kita gunakan pertama adalah Permen LHK nomor 8 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian yang kedua adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2019 tentang penetapan SKKNI kategori pertanian, kehutanan, perikanan, golongan pokok kehutanan dan pemanen kayu dan hasil hutan selain kayu pada jabatan ganis PHPL. Yang ketiga, ini rancangan SKKNI ganis PH. Jadi nomor 2 Keputusan Menteri 21 nomor 2019 ini rencananya akan dilakukan revisi karena ada perubahan. Pertama, nomenklaturnya ganis PHPL menjadi ganis PH, kemudian juga ada pengemasan kompetensi yang berubah. Kita lihat dulu profesi ganis PH. Ganis PH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan. Ganis PH yang telah terdaftar pada si ganis dapat melakukan penugasan oleh pengguna berdasarkan rencana penugasan maupun penugasan oleh pengguna lain. Jadi
seorang yang telah memiliki kompetensi GANIS PH dan telah terdaftar di sistem GANIS kehutanan, itulah yang bisa melakukan penugasan. Misalnya sebagai tenaga timber cruising atau identifikasi potensi hutan, kemudian pembuat LHP, baik itu untuk kayu, HBK atau jasa lingkungan, kemudian penerbit dokumen SKSH, kayu bulat, kayu olahan maupun HBK, juga P3KB, KO atau HBK. Kemudian GANIS PHPL dan WASGANIS PHPL sebagaimana nomenklatur sebelumnya itu dibersamakan dengan GANIS PH. Jadi tidak ada lagi GANIS PHPL dan pengawas GANIS PHPL, tapi hanya satu, yakni GANIS PH atau tenaga teknis pengelolaan hutan. Kalau kita lihat sejarahnya GANIS PH ini awalnya adalah pada saat dulu itu kita mengenal log scaler dan log grader. Log scaler itu tenaga pengukur kayu bulat, dan untuk pengujian kayu bulat adalah log grader. Seorang log grader harus sebelumnya log scaler dulu. Jadi pendidikannya dulu ada sekitar 3 bulan, kemudian magang 6 bulan dan seterusnya baru bisa diangkat jadi log grader. Kemudian ada pelatihan lagi meningkatkan jadi log grader dan seterusnya. Kemudian dengan adanya perkembangan industri, jadi komoditas perdagangan tidak terbatas pada kayu log. Dulu kita ekspor kayu log, kemudian untuk meningkatkan nilai tambah kita tingkatkan industri di dalam negeri. Jadi kemudian ada gergajian kayu lapis dan molding. Kemudian juga ada ekspor untuk beberapa jenis HBK, dalam hal ini rotan saat itu, sehingga pengujian atau grader itu harus dilakukan untuk setiap komoditas. Selanjutnya dengan adanya pemberlakuan tata usaha kayu di awal 80-an atau akhir 70-an pada hutan alam dan industri primer yang mempersyaratkan setiap simpul pergerakan dimonitoring oleh petugas yang memiliki kompetensi sebagai penguji hasil hutan dengan kualifikasi sesuai komoditas pada simpul TUK. Jadi saat itu terbitlah ketentuan terkait dengan penguji hasil hutan, itu untuk swasta atau perusahaan, dan pengawas penguji hasil hutan atau PPHH untuk aparat pemerintah. Tugasnya sebagai untuk monitoring, melakukan tata usaha untuk setiap simpul. Kemudian berdasarkan PP nomor 6 2007, setiap pemegang izin bidang kehutanan wajib mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan. Dalam hal ini tenaga profesional yang telah diakui kompetensinya saat itu adalah tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan. Kemudian berdasarkan PP 6 2007, maka Kementerian Kehutanan menerbitkan peraturan P58 tahun 2008. Ini sudah dicabut. Jadi di situ ada GANIS PHPL dengan 17 kualifikasi, mulai dari timber cruising sampai dengan pengujian kelompok kulit. Kemudian untuk WASGANIS itu ada 13 kualifikasi atau kompetensi, di mana di sini ada untuk Canhut itu mengawasi GANIS TC dan Canhut, kemudian Nenhut mengawasi GANIS PHPL PWH dan Nenhut, sementara Binhut itu mengawasi GANIS Binhut, Keling, dan Kesos, kelola lingkungan dan seterusnya. Selanjutnya ada lagi perubahan terkait dengan tenaga teknis berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P54 tahun 2008
14 ini adanya penggabungan maupun penambahan. Jadi untuk yang TC dan Canhut digabung, kemudian Keling, Kesos dan Binhut digabung, PWH Nahentut digabung, tapi untuk yang PKB itu justru dibagi menjadi Rimba dan Jati. Demikian pula dengan yang Gergajian, Rimba dan Jati. Untuk kualifikasi, Ganis dan Wasganis itu sama. Tambah lagi pengukuran perpetaan itu dipisahkan dari Canhut. Kemudian berdasarkan perkembangan yang ada, bahwa SKKNI pada sektor atau kategori lapangan usaha dapat disusun dalam kemasan berikut. Pertama, kualifikasi nasional mengacu pada jenjang KKNI atau sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kemudian jabatan dan okupasi nasional. Terakhir adalah klaster kompetensi. Nah, kemudian berdasarkan hal tersebut ada masukan-masukan dari perusahaan, dalam hal ini mitra, bahwa perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan Ganis, termasuk kualifikasinya. Jadi kemudian dilakukan SKKNI Ganis PH itu dirumuskan bersama-sama oleh KLHK dengan pemangku kepentingan lainnya yang waktu itu hadir, termasuk dalam kepanitiaan itu Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia APHI, kemudian ada Asosiasi Panel Kayu Indonesia, kemudian ada ISWA, kemudian LSP, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Rimbaun Indonesia. Kemudian dari KLHK sendiri juga macam-macam, dari standarisasi, kemudian dari PHPL dan seterusnya. Nah, berdasarkan masukan-masukan itu kita lakukan pembahasan, maka bidang untuk profesi Ganis itu kita dibagikan dalam 5 bidang besar. Pertama, perencanaan hutan, pemanfaatan hasil hutan, penggunaan hasil hutan, pembinaan hutan, dan pengolahan hasil hutan. Untuk perencanaan hutan, itu dilakukan pengemasan kompetensi ada 2, pengukuran dan perpetaan hutan, dan perencanaan hutan. Sementara untuk pemanfaatan hasil hutan, itu ada pemanenan hutan dan pemanfaatan HBK. Untuk pemanfaatan HBK itu dikelompokkan lagi menjadi sementara 5, batang, kelompok resin, kelompok getah, kelompok kulit, dan kelompok minyak. Kemarin ada sempat ada beberapa HBK yang belum termasuk, misalnya aja kopi dan seterusnya, itu apakah bisa dimasukkan ke kelompok yang ada atau masuk ke kelompok baru. Rencananya kelompok baru biji-bijian, kemudian nanti ada kelompok umbi-umbian atau ini, kemudian juga herbal yang sifatnya obat-obatan, tapi ini nanti masih berkembang, masih dalam pendataan. Kemudian penggunaan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan sementara yang sudah ada itu terkait dengan wisata alam. Di sini pengemasannya perencanaan wisata alam dan pemandu wisata. Dalam hal nanti ada penggunaan kawasan terkait dengan jasa lingkungan lain, misalnya pemanfaatan aliran air dan lain-lain, itu kita masukkan ke wisata alam. Tapi apabila itu pemanfaatan aliran air digunakan untuk air minum atau untuk energi, itu nanti akan dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian untuk bidang pembinaan hutan, ini hanya 1, pembinaan hutan, di mana terkait dengan kelola lingkungan dan kelola sosial lebih disederhanakan, masuk dalam Binhut. Kemudian untuk pengolahan hasil hutan,
ini ada pengujian kayu bulat, pengujian kayu gergajian, kayu lapis, serpi kayu, dan arang kayu. Untuk yang lain nanti mungkin untuk molding itu sudah masuk ke perindustrian, jadi nanti kita lihat berdasarkan komoditas, apakah itu masuk ke kehutanan atau perindustrian, baru kita lakukan pengemasan kompetensi selanjutnya. Nah, berdasarkan SKKN yang sudah ada, itu ada 68 unit kompetensi. Meskipun dalam pengemasan kompetensi ternyata tidak semua unit kompetensi ini kita gunakan untuk uji kompetensi. Jadi misalnya nih, membuat peta trase jalan hutan dengan melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan, itu ternyata kegiatannya kurang lebih sama dengan penyusunan rancangan PWH dan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan PWH. Yang membedakan hanya adanya tambahan sarana lainnya, camp atau sarpras, persmen, dan lain-lain. Jadi kemudian untuk unit kompetensi trase jalan hutan itu bukan merupakan masuk ke satu persyaratan ganis PHPL Menhub. Demikian juga yang lain, ada beberapa unit kompetensi yang tidak masuk ke ke persyaratan unit pengemasan kompetensi pada ganis. Mungkin nanti akan dilakukan penyesuaian di SKKNI selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat pengemasan kompetensi untuk ganis Kurpet itu 6 unit kompetensi. Yang pertama, menerapkan K3, kemudian melakukan komunikasi efektif, menyusun rencana Kurpet, pengukuran perpetaan, kemudian melaksanakan pengukuran perpetaan di lapangan, yang terakhir menyusun laporan hasil pengukuran perpetaan. Untuk yang perencanaan hutan itu ada 8 unit kompetensi. Pertama K3, kemudian mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi efektif, menyusun rencana inventarisasi, melaksanakan inventarisasi, menyusun laporan inventarisasi, kemudian menyusun RPHJP, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan menyusun RKT pemanfaatan hasil hutan kayu. Di sini kompetensi yang kedua, mengorganisasikan pekerjaan. Artinya seorang canhut itu di sini bukan seorang pelaksana, tapi lebih ke manajerial atau sebagai ketua regu lah. Jadi dia harus juga bisa mengorganisasi pekerjaan ke anak buahnya. Kemudian pemanenan hutan itu ada 8 unit kompetensi juga, menerapkan K3, kemudian mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi efektif, menyusun rencana PWH, mengendalikan pelaksanaan PWH, merencanakan pemanenan hasil hutan kayu, kemudian mengawasi kegiatan penebangan dan mengawasi penyaradan kayu. Untuk pembinaan hutan ini ada 9 kompetensi, unit kompetensi. Pertama K3, kemudian mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi efektif, merencanakan pembinaan hutan, mengawasi pelaksanaan pembinaan hutan, mengawasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, melaksanakan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, melakukan pemetaan potensi konflik sosial, terakhir merencanakan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan. Di sini kita lihat untuk pembinaan hutan terdapat penyederhanaan terhadap unit kompetensi. Yang pertama,
Kalau dulu itu kelola lingkungan itu mulai dari identifikasi dampak penting dan lain-lain terkait AMDAL, RKL, RPL. Sementara dalam unit kompetensi ini hanya dibatasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Hanya 2 dampak saja. Udara apa segala macam tidak, kemudian B3 juga tidak, hanya 2 dampak. Kemudian juga bidangnya di bidang pemantauan terkait dengan pengelolaan dampak dan seterusnya itu tidak, karena itu merupakan kompetensi dari penyusun atau penilai AMDAL. Jadi sudah ada pembedaan. Di sini seorang Ganis PH Binhut hanya melakukan pemantauan. Demikian pula dengan yang kelola sosial. Seorang Ganis Kesos dulu itu harus bisa mengidentifikasi konflik, kemudian memetakan sampai dengan resolusinya, alternatif resolusi. Yang di sini hanya melakukan pemetaan potensi konflik sosial. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan, itu lebih sederhana. Kita lanjut. Sedangkan untuk pemanfaatan HBK di sini ada kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok, terdiri dari kelompok resin, kelompok getah, kelompok kulit, dan kelompok minyak. Untuk unit kompetensi umumnya itu adalah menerapkan K3, kemudian melakukan komunikasi efektif, dan melaksanakan PUH HBK. Untuk kompetensi khususnya kelompok batang itu ada 5. Pertama, menetapkan jenis, kemudian menetapkan berat dan jumlah, kemudian persiapan uji visual dan laboratoris, persiapan uji visual dan laboratoris, kemudian melakukan uji visual. Laboratoris itu seorang yang bertugas di laborat. Ini kita hanya secara visual. Kemudian menetapkan mutu. Kemudian kelompok resin juga ada 5 unit. Jenis, kemudian berat, kemudian persiapan uji visual dan laboratoris, uji visual dan mutu. Kelompok getah begitu juga, jenis, berat, persiapan uji visual laboratoris, uji visual dan mutu. Kelompok kulit sama, menetapkan jenis, berat, persiapan uji visual dan laboratoris, kemudian uji visual dan menetapkan mutu. Minyak demikian pula, jenis, berat, persiapan uji visual dan laboratoris, uji visual dan menetapkan mutu. Mungkin kembali dulu sebentar. Untuk kelompok batang ini jadi batang yang termasuk dalam batang ini batang rotan, kemudian bambu, itu nanti ada pengelompokan tersendiri. Sedangkan resin ini biasanya damar, jadi yang sejenisnya. Kemudian getah ini pinus, kemudian juga karet kalau misalnya dia ditanam di kawasan hutan. Kemudian ada kelompok kulit, ini kayu manis. Kemudian ada yang untuk obat itu kulit apa itu saya lupa. Terus kelompok minyak ini biasanya minyak atsiri, serai wangi, minyak pala dan seterusnya. Untuk pengemasan kompetensi terkait dengan jasa lingkungan ini ada perencana wisata alam 6 unit kompetensi, menerapkan K3, kemudian mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi efektif, menyusun desain tapak sarpras wisata alam, menyusun RKU pemanfaatan jasa lingkungan alam, dan menyusun RKT pemanfaatan jasa lingkungan alam. Jadi di sini sampai dengan desain tapak sarpras wisata alam. Untuk DED segala macam tidak sampai ke situ karena itu lebih ke teknik sipil. Kita hanya
desain tapaknya di sini ada sebagai zona ini, dan seterusnya. Jadi tidak sampai ke DED. Untuk pemandu wisata, ini ada 3 unit kompetensi, menerapkan K3 pertama, kemudian memandu pengunjung wisata alam, dan bahasa Inggris dalam bekerja. Untuk kompetensi yang kedua, memandu pengunjung wisata alam, ini kita mengadopsi dari kompetensi yang sudah ada, itu di pengelolaan hutan KHTPH 02-03301. Sementara untuk bahasa Inggris dalam bekerja, itu kita menggunakan kompetensi di bidang pariwisata. Kemudian ganis PH terkait pengelolaan hasil hutan. Pertama, pengujian kayu bulat, ada 8 unit kompetensi, menerapkan K3, melakukan komunikasi efektif, kemudian menetapkan jenis kayu, menetapkan sortimen, menetapkan isi volume kayu bulat besar dan sedang, kemudian menetapkan isi volume kayu bulat kecil, menetapkan mutu penampilan, dan melaksanakan PU. Untuk kayu gergajian ada 6 unit kompetensi. Pertama, menerapkan K3, melakukan komunikasi efektif, menetapkan jenis kayu, menetapkan volume kayu gergajian, menetapkan mutu penampilan kayu gergajian, dan melaksanakan PU. Untuk pengujian kayu lapis, ini ada 6 unit kompetensi. Pertama, menerapkan K3, kemudian melakukan komunikasi efektif. Nomor 3, menetapkan jenis kayu, kemudian menetapkan dimensi dan volume kayu lapis, kemudian menetapkan mutu penampilan kayu lapis, serta melaksanakan PU. Untuk pengujian serpi kayu atau chip, ada 5 unit kompetensi. K3, komunikasi efektif, menetapkan dimensi dan berat serpi kayu, kemudian menetapkan mutu penampilan serpi kayu, dan melaksanakan PU. Untuk pengujian arang, ini ada 5 unit kompetensi. Pertama, menerapkan K3, kemudian melakukan komunikasi efektif, menetapkan berat arang, kemudian melakukan uji visual arang, dan melaksanakan penatasan bahan baku arang. Bahan bakunya ya, bukan arangnya. Bahan bakunya biasanya itu kayu-kayu bakau, mangrove, dan sejenisnya. Atau mungkin kalau dia mau pakai untuk di Kalimantan tuh ada kayu laban. Nah, itulah yang kita lakukan penatausahaannya. Kemudian untuk proses pembentukan ganis PH atau sertifikasi sesuai dengan P8 2001. Jadi seorang calon PH, ganis PH itu tadi seperti di dalam peraturan itu, pertama memiliki latar belakang pendidikan di bidang kehutanan. Tidak diatur tingkat menengah, sarjana, atau dan seterusnya, hanya disebutkan pendidikan di bidang kehutanan. Biasanya ini dan serumpun, jadi tidak hanya kehutanan tapi pertanian, perkebunan, atau biologi bisa termasuk. Kemudian telah lulus diklat berbasis kompetensi ganis PH atau memiliki pengalaman melaksanakan tugas ganis PH secara terus-menerus paling sedikit 3 tahun. Kemudian calon ganis PH ini mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapat lisensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan telah diregistrasi oleh KLHK. Kemudian uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi atau TUK. Tempat uji kompetensi biasanya harus memenuhi persyaratan teknis dari LSP dan juga telah terregister. Atau tempat simulasi bisa juga, itu kemudian nanti dibicarakan dulu atau disetujui dulu oleh LSP. Kemudian apabila calon ganis
dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi, maka LSP menerbitkan sertifikat kompetensi. Kemudian LSP wajib melaporkan penerbitan sertifikat profesi ganis PH melalui Siganisud. Kemudian dalam hal skema sertifikasi ganis PH belum tersedia sampai saat ini, Agustus 2021, maka calon ganis PH berupa perorangan, pegawai perusahaan atau pegawai pemerintah itu mengikuti bisa dipenuhi melalui diklat kompetensi, dilaksanakan oleh lembaga diklat yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi. Di sini lembaga diklatnya sementara yang sudah diakreditasi adalah Pusdik Kehutanan, kemudian juga BDK Kehutanan yang ada di beberapa provinsi. Dalam hal kompetensi ganis PH belum tersedia SKKNI, maka dilakukan peningkatan kapasitas ganis PH itu yang diperoleh melalui pembekalan teknis oleh UPT. Misalnya tadi belum ada misalnya untuk kopi biji-bijian, karena belum ada SKKNI-nya, maka itu bisa diperoleh melalui pembekalan di UPT. Tapi kita sendiri untuk UPT juga belum ada petunjuk teknisnya. Kemudian apabila dinyatakan kompeten, maka lembaga diklat menerbitkan STTPL, surat tanda tamat pelatihan pendidikan dan pelatihan. Kemudian berdasarkan STTPL itu UPT menerbitkan, atau misalnya yang ikut pembekalan, UPT menerbitkan surat keterangan pembekalan. Kemudian ganis PH wajib mendaftarkan diri melalui Siganisud. Apabila tidak mendaftar sampai dengan masa berlaku sementaranya itu, maka yang bersangkutan tidak akan tercatat sebagai ganis PH. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan berdasarkan pemahaman saya. Jadi apabila terdapat perbedaan pemahaman, ya, itu mungkin bisa terjadi, dan kami mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan dalam hal penyampaian kita, karena pemahaman yang lebih mutlak itu adalah yang menyusun peraturan, sementara kita hanya membaca peraturan. Mungkin demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.